Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta rekan-rekan generasi muda yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya atas nama Anandina Trinisa Togala, NIM 2251703. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kendari, program studi teknik metalurgi. Saya di sini untuk menyuarakan sebuah fenomena sosial yang kian hari kian mengemuka dan membutuhkan perhatian serius dari kita semua, yaitu besarnya penyebaran paham dan gaya hidup LGBTQ di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda seperti saya. Tidak dapat kita pungkiri, kita sedang hidup di era batas-batas informasi seolah runtuh. Melalui arus globalisasi dan gempuran media sosial, budaya asing masuk tanpa henti ke ruang privat kita. Sayangnya, tidak semua pengaruh tersebut membawa dampak positif. Fenomena LGBTQ yang dahulu dianggap tabu, kini mulai dikemas sedemikian rupa melalui platform digital, hiburan, dan propaganda media sosial sehingga terkesan sebagai hal yang lumrah, modern, atau sekedar bagian dari hak asasi dan kebebasan mengekspresikan diri. Kami, anak muda yang secara psikologis sedang berada dalam fase pencarian jati diri, menjadi kelompok yang paling rentan terpengaruh. Tanpa benteng filtrasi yang kuat, penyebaran paham ini bergerak sangat cepat dan sistematis, beratas norma-norma yang selama ini kita pegang teguh. Nah, mengapa hal ini menjadi perhatian yang sangat amat krusial? Karena dampak buruk dari meluasnya fenomena ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Dampak buruk dari fenomena itu ada banyak. Salah satunya, yang pertama itu adalah ancaman terhadap nilai moral dan agama. Indonesia adalah bangsa yang berasaskan Pancasila, di mana sila pertama menjunjung tinggi ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh agama resmi di Indonesia mengajarkan tatanan moral dan norma kesusilaan yang tegas mengenai hubungan antar manusia dan institusi keluargaan. Penyebaran paham ini secara langsung mengikis akar moralitas dan spiritualitas generasi penerus bangsa. Yang kedua, nadanya sangat penting, dampak kesehatan fisik dan mental. Dari sudut pandang medis dan kesehatan masyarakat, perilaku seksual yang menyimpang dari kodratnya memiliki risiko tinggi terhadap penularan penyakit menular seksual. Nah, contohnya itu HIV. Sangat banyak kasusnya akhir-akhir ini. Selain itu, kebingungan identitas yang berkepanjangan seringkali memicu krisis mental dan disorientasi sosial di kalangan remaja. Yang ketiga itu, ancaman terhadap ketahanan keluarga dan masa depan bangsa. Keluarga itu adalah unit terkecil sekaligus fondasi utama suatu negara. Keberlanjutan sebuah bangsa sangat bergantung pada regenerasi yang sehat melalui institusi pernikahan yang sah dan alami. Ketika konsep dasar keluarga ini digoyahkan, maka ketahanan sosial dan masa depan generasi mendatang ikut terancam. Kita tidak boleh berdiam diri atau sekedar menjadi penonton. Menghadapi harus yang begitu cepat ini, langkah nyata memang kita harus benar-benar ambil untuk sekarang. Langkah pertama dan yang paling terpenting itu adalah peran keluarga. Orang tua harus menjadi benteng utama, berikan perhatian, kasih sayang, serta edukasi agama dan karakter yang kokoh sejak dini agar anak-anak tidak mencari validasi di tempat yang salah. Yang kedua, peran pendidikan dan pemerintahan. Sekolah dan lembaga pemerintah perlu memperkuat kurikulum berbasis moral, etika, serta edukasi kesehatan reproduksi yang benar dan rasional. Yang ketiga, bijak bermedia sosial. Ini salah satu penyebabnya. Generasi muda sendiri harus membekali diri dengan pemikiran kritis. Jangan mudah menilai mentah-mentah tren yang datang dari luar tanpa menyaringnya dengan nilai-nilai ketemuran dan keagamaan kita. Menjaga generasi muda bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan wujud kepedulian dan tanggung jawab kita untuk melindungi masa depan bangsa. Mari kita rangkul anak-anak muda kita dengan fondasi iman, ilmu, dan budaya yang kuat agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan membanggakan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan teman-teman sekalian bisa menggunakan media sosial dengan sangat baik dan tidak mudah terjerumus dengan hal-hal kebaratan yang datang ke Indonesia. Ingat, LGBT ini bukan hanya membawa penyakit, itu juga bisa menyebabkan lingkungan dan masa depan kita menjadi rusak. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih hati-hati dan lebih bijak dalam menyerap informasi dari media sosial, terutama dari sesuatu atau dari pihak yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kita. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.